Kisah bermula pada tahun 1962 di tengah luasnya Samudra Pasifik. Sebuah kapal penumpang berukuran raksasa tampak membelah lautan. Nama kapal itu adalah Antonia Grazia. Di dalamnya terdapat 600 penumpang yang sedang menempuh perjalanan panjang menuju New York. Malam itu, kapal tidak terasa seperti mesin baja yang dingin, sebab di dalamnya sebuah pesta besar sedang berlangsung dengan megah. Lampu-lampu pun menyala hangat. Musik mengalun memenuhi ruangan. Seorang penyanyi wanita yang sangat cantik berdiri di atas panggung, melantunkan lagu dengan suara yang sangat memikat, di mana para penumpang menikmati setiap nada, tertawa, menari, dan larut dalam kegembiraan tanpa beban. Semua orang di kapal itu terlihat bahagia dan tak satu pun dari mereka menyadari bahwa hanya beberapa menit lagi hidup mereka akan berubah menjadi mimpi buruk yang terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Di saat yang sama, jauh dari keramaian pesta, di ruang mesin yang sangat gelap, seorang pria berdiri sendirian. Ia mengangkat sebuah tuas ke atas, dan pada detik tuas itu terangkat, sebuah kawat baja yang sangat tajam langsung menegang. Kawat itu melesat dengan kecepatan mengerikan, melintas menembus tubuh semua orang di ruangan pesta yang dalam sekejap mata. Para penumpang yang tadi menari dan tertawa kini tewas seketika. Suasana pun berubah menjadi neraka yang menyakitkan. Cairan merah berceceran di mana-mana, membanjiri lantai kapal yang sebelumnya penuh kegembiraan, dan di kapal Antonia Grazia yang beberapa detik lalu dipenuhi kebahagiaan, kini berubah seketika menjadi sebuah keheningan. Namun di tengah pematenan tersebut, satu keajaiban kecil terjadi. Seorang anak perempuan bernama Katie berhasil selamat. Namun entah apa yang terjadi setelah kejadian mengerikan tersebut, sebab cerita pun melompat ke 40 tahun setelahnya. Kini kita pun diperlihatkan sekelompok orang yang sedang menarik sebuah kapal besar yang sudah sangat tua, menggunakan sebuah kapal tua bot, yang tiba-tiba kapal tua tersebut mulai tenggelam perlahan. Melihat situasi berbahaya itu, pemimpin kelompok segera bertindak. Ia mengirim seorang wanita dari timnya bernama Murphy untuk naik ke kapal tua tersebut agar Murphy melepaskan kabel yang digunakan untuk menarik kapal itu, sebab jika kapal tua tersebut benar-benar tenggelam, maka kapal tua bot mereka juga akan ikut terseret dan tenggelam. Saat Murphy tiba di atas kapal tua itu, ia segera menyadari sesuatu yang sangat berbahaya, yaitu bagian bawah kapal telah mengalami retakan besar, di mana melalui retakan tersebut air laut masuk dengan sangat cepat ke dalam kapal. Murphy pun segera melaporkan kondisi tersebut kepada pemimpin timnya. Mendengar laporan itu, pemimpin tim langsung memberi perintah tegas agar Murphy segera melepaskan kabel penarik dan secepat mungkin kembali ke dek kapal tua bot karena mereka akan meninggalkan kapal tua ini. Tak lama kemudian, dua anggota timnya juga tiba di lokasi Murphy. Mereka pun ikut menyuruh Murphy untuk segera keluar dan meninggalkan kapal tersebut. Namun Murphy ragu karena mereka telah menghabiskan waktu selama 3 bulan penuh untuk menemukan kapal tersebut. Yang karena itulah Murphy tak mau meninggalkan kapal ini dengan mudah. Tanpa berpikir panjang untuk menyelamatkan kapal tersebut, Murphy melompat ke dalam air. Melihat keberanian Murphy, dua rekannya yang berada di atas kapal juga ikut melompat ke dalam air sambil membawa peralatan. Dengan waktu yang semakin menipis, ketiganya pun bekerja sekuat tenaga, di mana dengan usaha keras dan penuh resiko, mereka akhirnya berhasil mengelas retakan kapal tepat pada waktunya. Dan kini kapal tua itu pun berhasil diselamatkan dan tak jadi tenggelam. Setelah kejadian tersebut, kapal itu dijual di pasar dan menghasilkan uang dalam jumlah yang sangat besar. Uang hasil penjualan kapal itu kemudian dibagi secara merata oleh pemimpin tim kepada seluruh anggota kelompok. Di saat yang sama, seorang pria bernama Jake berdiri dari kejauhan, mendengarkan setiap percakapan, mengamati setiap gerak-gerik kelompok Murphy dengan tatapan yang sulit untuk dibaca. Jake mengetahui dengan sangat jelas bahwa kelompok Murphy adalah pemburu kapal hilang di tengah laut untuk mereka jual di pasar demi mendapatkan uang. Setelah merasa yakin, Jake akhirnya mendekati kelompok Murphy. Ia kemudian berbicara langsung dengan pemimpin tim dan mulai menceritakan tentang sebuah kapal yang konon menyimpan harta karun besar di dalamnya, di mana kapal yang dimaksud Jake adalah
kapal yang hilang 40 tahun yang lalu, yaitu sebuah kapal pesiar mewah yang menyimpan misteri. Mendengar hal itu, pemimpin tim langsung teringat pada sebuah kisah lama. Ia pernah mendengar tentang kapal bernama Antonia Graza, kapal misterius yang menghilang secara tiba-tiba 40 tahun yang lalu. Pemimpin tim mengatakan bahwa sudah banyak orang yang mencoba mencari kapal itu, namun hingga saat ini tak seorang pun berhasil menemukannya. Mendengar hal tersebut, Jake menatap pemimpin tim dan berkata dengan nada yakin jika ia mengetahui lokasi kapal Antonio Graza karena saat dirinya menjadi nelayan, dirinya sempat melihat kapal tersebut. Namun dikarenakan tak memiliki pengalaman, dirinya mengurungkan niatnya untuk masuk ke kapal tersebut dan mencari kelompok pemburu kapal untuk ia ajak kerjasama, sebab jika mereka berhasil membawa kapal itu keluar dari laut dan menjualnya ke pasar, maka mereka semua akan menjadi kaya dalam semalam. Begitu kata uang terucap, tak lagi ada keraguan. Seluruh anggota kelompok langsung siap menjalankan misi tersebut. Singkatnya, keesokan harinya tanpa membuang waktu, mereka semua berangkat menggunakan kapal tua bot menuju lautan terbuka untuk mencari kapal Antonia Graza. Di mana setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari penuh, mereka akhirnya sampai di sebuah wilayah laut yang diceritakan Jake. Namun di sini, Murphy merasa ada sesuatu yang aneh, sebab laut yang biasanya dipenuhi ombak kini terasa sangat sepi dan juga sunyi. Hingga tak lama salah satu anggota tim melaporkan jika dirinya mendapatkan sinyal keberadaan kapal di sekitar lokasi tersebut. Mereka pun menyadari satu hal, bahwa kapal yang menghilang 40 tahun yang lalu memang berada di sekitar tempat itu persis seperti yang dikatakan oleh Jake. Hingga tak lama kemudian, perlahan dari kejauhan, sebuah kapal raksasa muncul di hadapan mereka. Dan itu adalah kapal yang sama yang kita lihat di awal cerita. Kapal yang telah menghilang selama 40 tahun dan kini berdiri diam di tengah laut seperti bayangan kematian. Melihat kapal itu, wajah semua orang langsung berubah. Mereka merasa sangat senang dan benar-benar yakin bahwa dengan menjual kapal ini, mereka akan menjadi sangat kaya. Di mana pemimpin tim kemudian memberikan perintah. Ia menyuruh 2 orang tetap berada di kapal tua bot, sementara ia bersama beberapa anggota lainnya masuk ke dalam kapal tua tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Namun begitu kaki mereka menginjak bagian dalam kapal, sesuatu yang aneh langsung terasa. Mereka mulai mendengar suara-suara yang sangat aneh, suara yang tak jelas asalnya, seperti gema langkah, gesekan logam, dan bisikan samar yang bergema di lorong kapal. I'm Julie. Mendengar suara tersebut, seluruh anggota tim langsung merasa ketakutan. Namun pemimpin tim berusaha menenangkan mereka dan menyuruh semua orang untuk terus maju. Mereka pun mengikuti sumber suara tersebut hingga akhirnya sampai di dekat sebuah jam besar. Di sana mereka melihat bahwa jarum jam itu masih bergerak, seolah-olah waktu di kapal tersebut tak pernah berhenti. Namun beberapa saat kemudian, jarum jam tersebut tiba-tiba berhenti. Melihat kejadian itu, perasaan tak nyaman langsung menyelimuti mereka dan merasa bahwa ada sesuatu yang benar-benar tak beres dengan kapal ini. Meski diliputi rasa takut, mereka tetap melanjutkan pemeriksaan kapal. Hingga saat mereka terus berjalan, tiba-tiba salah satu rekan mereka hampir terjatuh karena lantai di bawahnya yang runtuh. Namun beruntung Murphy berhasil menangkapnya, yang ketika Murphy menarik rekannya kembali ke atas, tanpa sengaja ia melihat ke bawah dan di sana Murphy melihat seorang gadis. Gadis tersebut adalah Katie, gadis yang selamat 40 tahun yang lalu. Hingga saat Murphy menoleh kembali, gadis tersebut tiba-tiba menghilang begitu saja. Mereka pun akhirnya berhasil menarik rekan mereka ke atas. Namun Murphy masih terpaku. Ia tak mengerti apakah apa yang baru saja ia lihat adalah sebuah kenyataan ataukah hanya halusinasi akibat rasa takut. Setelah itu mereka akhirnya sampai ke kabin utama kapal. Saat mereka melakukan pemeriksaan di sana, mereka menemukan sebuah jam tangan digital. Melihat jam tangan tersebut, mereka menjadi bingung sebab 40 tahun yang lalu jam tangan digital yang mereka temukan tak mungkin sudah ada. Dari situlah mereka menyadari bahwa sudah ada orang lain yang datang ke kapal ini sebelum mereka. Sang kapten yang mulai merasa ada keanehan menyuruh seluruh krunya untuk kembali ke kapal tua bot mereka. $64 million question. Anyway,
2 months after she said, "I'm gonna see you a lot longer than you, Dad." Boy, do I miss that. Di mana keesokan harinya mereka pun kini mencoba mengaitkan kapal Antonia Graza ke kapal mereka. Namun masalah kemudian muncul sebab terdapat lubang yang sangat besar di kapal Graza yang menyebabkan kapal perlahan tenggelam ke dalam air dan tak mungkin bisa diderek menggunakan kapal tuabot. Tetapi karena tak mau pulang dengan tangan kosong, si kapten kemudian membuat sebuah rencana, yaitu beberapa kru melakukan perbaikan lubang agar airnya bisa dikeluarkan, sementara Murphy dan anggota kru yang lain kembali masuk ke dalam kapal untuk mencari benda berharga. Setelah rencana kapten disepakati, mereka pun kini berpencar untuk mengerjakan tugas masing-masing, di mana Murphy kini terlihat sudah kembali berada di dalam kapal di suatu ruangan yang terdapat kolam renang. Melihat kolam renang tersebut, Murphy sangat penasaran karena di dinding kolam tersebut terdapat banyak bekas tembakan peluru. Di mana saat Murphy hendak naik kembali ke atas, tiba-tiba Katie muncul kembali yang karena takut Murphy pun terjatuh ke dalam kolam yang membuat kepalanya berdarah. Namun anehnya, kolam renang tersebut menyerap darah Murphy. Dan ketika Murphy melihat ke atas, Katie si gadis sudah tak ada dan di sana malah ada Jack. Hingga begitu keluar, Murphy berkata kepada Jack bahwa ia baru saja melihat seorang gadis. Jack yang mendengarnya mengatakan kepada Murphy bahwa itu hanyalah halusinasinya saja sebab tak ada siapapun di sana. Hingga saat Murphy dan Jack bergerak maju dan membuka gerbang keluar dari ruangan, semua air yang selama ini terkumpul di dalamnya tiba-tiba tumpah deras ke arah mereka yang di dalam genangan air tersebut. Terlihat banyak jasad manusia yang terombang-ambing. Murphy dan Jack langsung diliputi ketakutan tanpa bisa berkata apapun. Mereka kemudian segera bergerak menjauh dari tempat tersebut. Di mana saat mereka terus melangkah ke depan, sebuah pintu kabin tiba-tiba terbuka tepat di hadapan mereka. Di mana di dalamnya Jack menemukan sesuatu yang membuat matanya berbinar, sebuah mobil yang sangat mewah. Namun Murphy merasakan sesuatu yang sangat berbeda. Baginya ada sesuatu yang sangat tak beres dengan tempat ini, yang karena perasaan itu Murphy ingin segera keluar dari kabin tersebut. Namun tiba-tiba dari ruangan lain mereka melihat sesuatu bergerak. Dengan sangat waspada keduanya mendekati benda tersebut dan memindahkan barang-barang yang diletakkan di atasnya. Dan saat itulah mata mereka terbelalak sebab kini di hadapan mereka tergeletak sebuah kotak yang penuh dengan emas. Melihat pemandangan itu, Murphy segera memanggil rekan-rekan yang lain, di mana ketika semua orang tiba di ruangan tersebut, mereka menemukan 9 kotak serupa yang di dalam setiap kotak terdapat 28 lempengan emas. Kebahagiaan pun langsung meledak seketika sebab merasa mereka semua menjadi kaya dalam satu malam. Di mana setelah menemukan harta karun sebesar itu, mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan kapal ini dan hanya membawa emas yang mereka temukan sebab merasa hal itu sudah sangat cukup. Yang tak lama kemudian semua emas kini telah berhasil dipindahkan ke dalam kapal tuabot dan sekarang mereka semua bersiap untuk pergi dari sana. Singkatnya, saat si supir kapal tuabot mulai membersihkan mesin untuk menyalakan mesin, tanpa diduga pada saat yang sama, katup silinder gas di kapal tuabot telah dibuka oleh sesosok goib yang kini gas tersebut sudah menyebar perlahan ke udara tanpa disadari oleh siapapun. Sementara itu dalam lamunannya, Murphy lagi-lagi melihat Katie si gadis yang kini berlari kencang ke arahnya seolah-olah ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Namun sebelum Murphy sempat bereaksi, tak lama dari itu ketika si supir tuabot menyalakan mesin dan tak menyadari jika gas katup telah bocor, seketika ledakan besar pun terjadi yang membuat si supir kapal tewas. Melihat hal yang tak disangka, Murphy dan yang lainnya kini hanya bisa ngahulang jentul sebab sekarang mereka semua terjebak di sebuah kapal menakutkan di tengah lautan. Kini kepanikan menyelimuti semua orang sebab kapal tuabot yang seharusnya menjadi jalan keluar satu-satunya kini telah hancur total. Salah satu dari kru yang bernama Mark terlihat sangat khawatir. Ia pun melihat foto pacarnya sebab 2 minggu lagi mereka seharusnya menikah. Dan sekarang Mark berpikir bahwa tak mungkin impiannya bisa terwujud. Dalam kecemasannya, Mark mulai meminum alkohol tua yang tersimpan di dalam kapal tersebut.
Di sisi lain, Murphy semakin kebingungan karena tak mengerti mengapa ia terus melihat seorang gadis kecil. Yang karena itu Murphy mulai mencari tahu siapa sebenarnya gadis tersebut, di mana dengan berani ia masuk kembali ke kapal untuk memeriksa data penumpang kapal dan akhirnya menemukan nama si gadis yang bernama Katie. Di mana setelah melakukan pencarian mengenai Katie, Murphy sampai ke sebuah kamar dan saat Murphy membuka pintu lemari di kamar itu, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berhenti, yaitu kerangka Katie. Murphy yang sangat ketakutan mencoba menenangkan diri, di mana ia pun melepaskan liontin yang tergantung di leher kerangka tersebut, yang di dalam liontin tersebut terdapat foto orang tua Katie. Melihat foto itu, Murphy mendapatkan kejutan yang luar biasa sebab kini Katie sudah ada di hadapannya kembali sambil berkata agar Murphy jangan menutup liontin itu karena setelah sekian lama ia akhirnya bisa melihat ibu dan ayahnya kembali. Di momen itu Murphy masih tak percaya bahwa ia sedang berbicara dengan seorang yang sudah meninggal. Namun saat Murphy mencoba memberikan liontin itu ke tangan Katie, liontin tersebut menembus tangan Katie dan saat itulah Murphy yakin Katie bukan manusia melainkan sesosok arwah. Katie pun kemudian memberitahu Murphy bahwa ada banyak arwah lain yang terperangkap di kapal ini dan arwah-arwah itu tidak akan bisa bebas sampai seseorang yang berkuasa di sana menghilang. Mendengar hal itu Murphy bertanya, siapakah orang tersebut? Namun sebelum Katie sempat menjawab, serangga-serangga aneh mulai bermunculan dari langit-langit yang membuat Katie menjadi sangat ketakutan dan memperingatkan Murphy agar segera keluar dari kapal ini secepatnya atau mereka semua akan segera meninggoy. Dimana setelah mengatakan itu Katie kemudian kembali menghilang. Di sisi lain, Mark yang telah menghabiskan sebotol alkohol mulai merasa pusing. Meja dan kursi di sekelilingnya mulai bergerak dengan sendirinya, yang dalam sekejap semuanya berubah. Orang-orang yang tewas 40 tahun yang lalu kini berdiri hidup kembali di hadapannya. Awalnya ia merasa aneh, namun ia mengira ini hanyalah efek alkohol, yang kemudian seorang penyanyi wanita dengan spek aduhai mendekati Mark dan mulai menggodanya yang tanpa sadar. Mark pun mengikuti wanita tersebut, di mana terlihat penyanyi tersebut berdiri di tepi lantai dan memanggil Mark, yang karena sudah tergoda, Mark malah nurut, yang seketika membuatnya terjatuh dan meninggoy. Di sisi lain, pemimpin tim kini berada di sebuah kamar milik kapal Kapten Grazer, yang tiba-tiba sebotol whisky bergerak sendiri dan tak lama arwah kapten kapal muncul di hadapannya, di mana si kapten kemudian menceritakan kepada si pemimpin tim mengenai kisah tentang kapal Grazer, tentang emas dan tentang seorang pria yang merupakan dalang semuanya. Melihat foto yang ditunjukkan hantu si kapten kapal, seketika membuat pemimpin tim terkejut sebab menyadari jika ternyata dirinya dan para rekan-rekannya selama ini telah dijebak oleh orang tersebut. Memahami kebenaran mengerikan itu, pemimpin tim langsung diliputi ketakutan sebab ia sadar bahwa seluruh timnya berada dalam bahaya besar. Tanpa membuang waktu, ia segera berlari untuk mencari rekan-rekannya. Namun tiba-tiba di hadapannya muncul sosok yang sangat dikenalnya, yaitu rekannya sendiri, si supir tua bot yang telah meninggoy dalam ledakan tadi dan kini bergerak perlahan ke arah si pemimpin tim dengan satu tujuan, yaitu untuk mempateni si pemimpin tim. Si pemimpin tim pun panik, ia langsung berlari menyelamatkan diri dan saat ia berlari tanpa arah, tiba-tiba Murphy muncul di hadapannya dan pada saat yang sama arwah pria yang mengejarnya pun menghilang begitu saja. Namun bagi pemimpin tim, wajah Murphy kini terlihat berubah. Di matanya, wajah Murphy terlihat sama persis dengan wajah rekannya yang meninggoy dalam ledakan tadi, yang karena ketakutan dan kebingungan pemimpin tim pun mengira Murphy adalah hantu dan langsung menyerangnya. Murphy berusaha melawan, ia melukai kaki pemimpin tim untuk menyelamatkan diri. Hingga saat pemimpin tim hampir mempateni Murphy, tiba-tiba Jake muncul dari belakang dan langsung menghantam kepala tim hingga pingsan. Sambil diliputi rasa ketakutan, Jake berkata bahwa jika pemimpin tim sudah kerasukan dan bisa mencelakai mereka semua, tak punya pilihan, para kru yang tersisa kemudian mengunci pemimpin tim dalam sebuah tangki. Dan setelah itu, karena tak memiliki jalan keluar lain, mereka kembali pada rencana awal, yaitu memperbaiki kapal. Mereka pun mulai
mengalas terowongan kapal tempat air masuk. Kemudian mereka memompa keluar seluruh air yang telah menggenangi kapal. Dan di tengah semua itu Murphy menyadari satu hal, Mark tak terlihat dimanapun. Karena itu Murphy pergi untuk mencarinya. Namun tiba-tiba arwah Katie kembali muncul di hadapannya, di mana dengan tatapan sedih Katie memberitahu Murphy bahwa Mark, orang yang dicari Murphy, kini telah meninggoy. Katie pun membawa Murphy ke tempat di mana Mark tewas yang jatuh karena tergoda penyanyi wanita. Hingga kemudian Katie meletakkan tangannya di bahu Murphy yang dalam sekejap Murphy dibawa flashback ke malam tahun 1962. Malam ketika semua tragedi mengerikan terjadi. Di sana Murphy melihat dengan jelas bagaimana semua orang di kapal itu dipateni dengan sangat kejam. Sebagian dari mereka diracuni melalui makanan, sebagian lagi ditek-tek oleh kawat baja, dan yang lainnya diberondong oleh peluru. Yang ternyata dalam insiden mengerikan itu Katie juga menjadi korban. Dan di balik tragedi mengerikan itu ternyata ada rencana busuk yang dibuat oleh penyanyi wanita, sebab ialah otak dari seluruh rencana tersebut. Dan ia pun dibantu dengan komplotannya untuk mempateni semua orang demi menguasai emas. Dan perwira kapal pun berkhianat juga mempateni rekan-rekannya sendiri atas perintah penyanyi wanita. Namun saat ia lengah, penyanyi wanita itu juga menjedernya sampai innalillahi. Dimana saat penyanyi wanita mengira semua emas telah menjadi miliknya seorang diri, muncullah seorang pria yang langsung mempateni penyanyi wanita. Dimana pria ini pun adalah dalang sesungguhnya dari semua ini. Yang plot twistnya, pria tersebut adalah Jake, yang tentu saja bukanlah manusia. Dimana Jake adalah pengatur segalanya. Ia sengaja membawa Murphy dan timnya ke kapal ini karena kapal itu berlubang dan perlahan tenggelam. Jake sendiri ternyata membutuhkan manusia untuk memperbaiki kapal tersebut untuk bisa berlayar mencari tumbal lain. Sekarang setelah kapal telah diperbaiki, Jake tak membutuhkan Murphy dan yang lainnya. Dan kini Jake berniat mempateni semuanya. Menyadari hal itu, Murphy teringat pemimpin tim yang mereka kurung di dalam tangki. Murphy pun segera bergegas ke sana, namun semuanya sudah terlambat. Tangki itu telah penuh air dan pemimpin tim kini telah meninggoy. Murphy kemudian mendatangi Dodge rekannya untuk menceritakan seluruh kebenaran tentang Jake dan mewanti-wanti Dodge untuk waspada terhadap Jake jika bertemu. Tak lama setelah Murphy pergi, Jake muncul di hadapan Dodge. Dodge mengarahkan senjatanya dan menyuruh Jake untuk berhenti. Jake pun mencoba mengalihkan perhatian Dodge dan merebut senjatanya, namun Dodge lebih cepat. Ia langsung menjedor Jake. Dodge yang merasa sudah berhasil mempateni Jake kemudian pergi. Akan tetapi karena Jake bukanlah manusia, tentu Jake bisa bangkit lagi. Di sisi lain, Murphy menemukan bahwa rekan terakhirnya juga telah meninggoy. Dan sekarang Murphy adalah satu-satunya yang tersisa. Karena itulah Murphy mengambil keputusan terakhir, yaitu menghancurkan kapal tersebut. Ia pun mulai memasang bom di setiap sudut kapal. Dan di sana tiba-tiba Dodge datang dan berkata bahwa Jake telah ia pateni. Namun Murphy tahu kebenarannya bahwa Jake bukan manusia. Murphy berkata bahwa satu-satunya cara membebaskan semua arwah adalah meledakkan kapal tersebut. Yang ternyata sosok yang ada di hadapan Murphy bukanlah Dodge, melainkan itu adalah Jake. Dan di sana ia pun mengaku sebagai pengumpul arwah. Jake menawarkan kesepakatan kepada Murphy dengan syarat Murphy tak meledakkan kapal. Namun tentu Murphy menolak. Mendengar tolakan itu, Jake pun langsung menyerang Murphy. Saat Jake hendak mempateni Murphy dengan cerdik, Murphy menembakkan anak panah ke remote bom hingga boom, ledakan besar pun terjadi. Hingga ketika Murphy terjebak di bawah air dan napasnya hampir habis, saat itulah arwah Katie muncul. Ia memegang tangan Murphy dan menunjukkan jalan keluar. Dan di sini kita pun melihat jika kini semua arwah akhirnya bebas, juga Murphy selamat dan terapung di laut hingga ia diselamatkan oleh kapal lain. Namun saat Murphy akan masuk ke mobil ambulan, di kejauhan Murphy melihat Jake yang masih hidup yang berencana untuk menjebak korban berikutnya. Tamat!
Gimana cerita film yang satu ini, gengs? Tulis tanggapan kalian di kolom komentar dan jangan lupa like and subrek-nya, oke? Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir di channel AA Bray. Segitu saja untuk video kali ini. AA Bray pamit undur, pamit ungkur dari hadapan Anda dan you bye. Bye.